Sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita pada hari ini, Selasa 3 Mei 2022, yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Sahabat delima yang terkasih, kata suap tidak asing lagi bagi kita. Dan suap menjadi satu masalah yang tidak terselesaikan sampai saat ini. Dan suap merupakan tindak kejahatan yang sebenarnya sangat tidak berkenan di hati Tuhan. Dalam perikop, firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan bagian dari peraturan mengenai hak-hak manusia. Salah satunya untuk menentukan bagaimana kita untuk selalu bersikap adil sehingga terciptanya keadilan. Satu yang menjadi perintah Tuhan buat kita hari ini adalah suap jangan diterima. Suap adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan tidak benar untuk memudahkan suatu urusan atau penyelesaian suatu kasus yang dapat menguntungkan seseorang dan merugikan pihak lain. Kita sama-sama tidak menghendaki hal tersebut, tetapi mengapa praktek suap itu terjadi sampai saat ini? Padahal Allah telah memerintahkan untuk tidak menerima suap. Ada beberapa alasan. Pertama, keinginan dari seorang penyuap untuk menyelesaikan urusannya dengan mudah atau untuk menyelesaikan suatu kasus yang dialaminya dengan menguntungkan dirinya tanpa memikirkan kerugian orang lain. Baru yang kedua adalah keserakahan, cinta uang, dan ingin cepat kaya dari si penerima suap tanpa peduli apa dampaknya di akhirnya. Nah, di mana praktek suap ini terjadi? Praktek suap bisa saja terjadi di mana-mana dan kita tidak bisa menutup mata akan hal itu. Di instansi pemerintah, organisasi-organisasi, bahkan di organisasi-organisasi keagamaan kita dapat melihat hal itu bisa terjadi. Nah, apa dampak dari suap tersebut? Suap membawa pengaruh negatif terhadap hidup perorangan juga terhadap masyarakat. Suap akan memutarbalikkan kebenaran, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Suap akan memutarbalikkan kebenaran yang mengakibatkan ketidakadilan yang pastinya akan mengganggu kesejahteraan sosial. Dan suap dapat memicu pergolakan di tengah-tengah masyarakat. Sahabat delima yang terkasih, kita mengetahui bagaimana dampak negatif dari suap tersebut. Lalu apa yang akan kita lakukan? Dan bagaimana sikap kita terhadap praktek suap tersebut? Yang pertama, menolak suap dan menegakkan keadilan hendaknya menjadi cita-cita kita bersama. Dengan cara bagaimana? Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan tugas-tugas yang diembankan kepada kita. Yang kedua, mengendalikan diri untuk tidak serakah dengan cara menerapkan pola hidup sederhana. Yang ketiga adalah sebagai orang yang percaya, kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang menjamin hidup kita tersebut. Tanpa menerima suap pun, hidup kita telah terjamin di dalam kuasa dan karya Tuhan melalui panggilan kita dan tugas-tugas kita yang diembankan oleh Tuhan buat kita setiap saat dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.